Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Cintana Leodiar, NIM 5219449, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, dalam mata kuliah Ekonomi Mikro, kelas C3, saya akan menganalisis mengenai usaha karangan bunga rustik zona Floris Padang dalam Ekonomi Mikro. Sebelum itu, saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pada materi 1, kita membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Pertama, kita masuk dalam pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Selain itu, ekonomi juga diartikan sebagai usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Adapun tujuannya, yaitu memahami hubungan kasual maupun hubungan yang bersifat fungsional ekonomi, mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, mengatur kehidupan perekonomian suatu negara, mempelajari cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Adapun pembagian dari ilmu ekonomi sendiri, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Pada materi kedua, kita membahas mengenai perbedaan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan biasanya menggunakan sistem perekonomian yang berbasis pada era global. Tujuan lainnya yaitu mencapai kesejahteraan dari individu itu sendiri. Memang berbeda jauh dengan ekonomi Islam, mengacu pada hal-hal yang sifatnya positivistik. Sedangkan ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Dikatakan begitu karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional dapat kita tinjau dari kepentingannya. Pada materi ketiga, kita membahas mengenai prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Adapun prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam sendiri, yaitu iman, yang mana ekonomi Islam ini bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa setiap aktivitas perekonomian itu adalah bersumber dari syariat Allah dan bertujuan akhir hanya kepada Allah. Yang kedua, persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Islam mengajarkan kasih sayang antar sesama. Yang ketiga, bekerja keras. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras karena bekerja adalah sebagai ibadah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwasanya setiap manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Yaitu dapat diartikan sebagai pejuang di muka bumi. Selanjutnya, keadilan sosial, yang mana penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah semata-mata mutlak miliknya sendiri, akan tetapi terdapat hak masyarakat lain di sana. Selanjutnya ada jaminan sosial, yaitu prinsip jaminan sosial ini menjamin kepada khalayak umum atau masyarakat muslim dengan landasannya tegaknya keadilan. Di materi keempat, kita membahas mengenai teori permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini merupakan dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Permintaan dan penawaran juga merupakan yang biasa paling sering digunakan oleh para ekonom. Keduanya merupakan kekuatan yang membuat perekonomian pasar ini lebih kuat. Konsep ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran mirip sekali dengan ekonomi konvensional. Namun, ada batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariat. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islam merupakan pribadi dalam Islam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Konsep permintaan dalam Islam pun menilai suatu komoditi, barang, dan jasa itu tidak semuanya bisa dikonsumsi atau digunakan. Hal ini dibedakan antara yang halal maupun yang haram.
Islam membahas permintaan barang yang halal dan barang yang haram dan hubungan di antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi itu dinilai sama. Selanjutnya di materi kelima, kita membahas mengenai elastisitas. Nah, elastisitas sendiri merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, sederhananya, elastisitas ini merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas sendiri ada dua, yaitu permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan yaitu membahas mengenai tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga, dan elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Dan terakhir pada materi ke-6 yaitu mengenai teori perilaku konsumen. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Nah, adapun pendekatan perilaku konsumen yaitu ada dua, yaitu yang pertama pendekatan kardinal dan yang kedua pendekatan ordinal. Dan dalam analisis usaha ekonomi mikro sendiri, saya menganalisis usaha karangan bunga rustik, yaitu zona Floris Padang, yang mana usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang sewa karangan bunga rustik atau kayu, yang didirikan oleh pemuda berusia 27 tahun. Beliau bernama Rahmat Gunawan Dasra, yang didirikan pada awal tahun 2020. Pada awal mulanya, beliau adalah seorang pegawai Bank BUMN di Kota Padang, dan beliau mengundurkan diri atas keinginan beliau untuk tidak lagi bersangkut paut dengan bank konvensional yang memiliki unsur riba di dalamnya. Nah, berawal dari melihat kerabat yang juga memiliki usaha yang sama, akan tetapi bukan karangan bunga rustik. Lalu beliau mencoba untuk bisa menghadirkan sesuatu yang baru di Kota Padang sendiri. Nah, beliau ingin membuat usaha papan bunga juga, dan kebetulan papan bunga rustik sendiri pada waktu itu belum ada dipasarkan di Kota Padang. Nah, pada awalnya beliau bermodalkan 6 papan rustik, dan sekarang beliau sudah memiliki 25 papan rustik. Zona Floris Padang sendiri menyediakan sewa karangan bunga, pernikahan, berduka, graduation, dan sortijab. Nah, dan usaha beliau ini sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun. Walaupun sempat mengalami penurunan karena kondisi pada saat sekarang ini yang sama-sama kita ketahui, adanya pandemi COVID-19. Nah, ini juga mempengaruhi usaha beliau. Akan tetapi usaha beliau alhamdulillahnya terus memiliki peningkatan, dan pada saat sekarang ini sudah memiliki 3 karyawan serta sudah membuka 1 cabang yang didirikan oleh adik beliau juga, yaitu Rizky Saptri Owidasra. Nah, usaha beliau ini beralamatkan di Velaku Indah 3, Blok A nomor 21, Sungai Sapih, Kota Padang, Sumatera Barat. Harga dari 1 karangan bunga yang beliau punya yaitu 175.000, dan ini bebas ongkir untuk yang berdomisili di Kota Padang. Beliau memasarkan penyewaan papan bunga beliau ini melalui sosial media, Instagram ataupun via WhatsApp, yaitu di Instagram dapat diakses di zona Floris Padang dan zona Floris Padang 2. Nah, penghasilan dari usaha beliau ini tentunya tidak menentu. Rata-rata 1 minggu itu ada 5-sampai orderan papan bunga. Akan tetapi lebih banyak lagi jika di bulan-bulan tertentu, seperti bulan banyaknya orang yang sedang melakukan akad nikah ataupun orang-orang yang sedang graduation. Selanjutnya karyawan. Nah, beliau memiliki 3 karyawan, yaitu
terdiri dari adik beliau sendiri serta tetangga. Selanjutnya, beliau memiliki cabang, yaitu ada zona Flores Padang 2. Pada zona Flores Padang 2 ini dihandle langsung oleh adik beliau, yaitu jika pada zona Flores Padang 1 menyediakan papan rustik, akan tetapi pada zona Flores Padang 2 beliau menyediakan karangan bunga yang biasa serta buket bunga. Dan analisisnya dengan ekonomi mikro sendiri, yaitu yang pertama dari sudut pandang ekonomi Islam atau konvensional. Dalam sudut pandang ekonomi Islam dan konvensional, ini dominan atas ekonomi Islam, akan tetapi juga terdapat unsur ekonomi kapitalis. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada dasarnya dalam pendirian usaha ini sendiri, yaitu untuk bisa beliau terlepas dari yang namanya riba, sehingga itu adalah niat awal yang baik. Nah, itu ada standarisasi mungkin di awal yang lebih baik. Nah, tentunya dalam pemasarannya sendiri tetap dilakukan sistem ekonomi Islam, yaitu bersifat adil, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya itu, dalam usaha beliau ini, beliau juga mementingkan kepentingan orang-orang sekitar beliau. Apa saja unsur ekonomi Islam yang terpenuhi? Itu yang pertama, iman. Nah, niat beliau adalah lillahi ta'ala, dan tujuan beliau adalah lillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu mengenai persaudaraan. Nah, dalam persaudaraan sendiri, beliau mementingkan kebersamaan juga, yaitu melibatkan orang-orang yang sekeliling beliau. Kekeluargaan tentunya bekerja keras, ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah, landasan surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mana setiap manusia adalah khalifah. Selanjutnya yaitu keadilan sosial dan jaminan sosial, yang mana hal ini berkaitan dengan hak seorang lain dalam rezeki beliau, yaitu mengeluarkan zakat setiap usaha atau penghasilan yang beliau terima. Dan permintaan penawaran adalah berbasis Islam, yang mana beliau mengeluarkan barang dan jasa itu sesuai dengan syariat Islam, yaitu membedakan antara permintaan barang yang halal dan yang haram. Tentunya beliau tidak menjual barang yang haram, tapi hanya menjual barang yang halal. Mengenai sifat koefisien elastisitas, di sini hadir elastisitas sempurna atau tak terhingga, yang mana dikatakan tidak terhingga, yaitu harga pasar sanggup membeli atau menjual sebuah barang yang ada di pasar, namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol, yang mana jika pemasarannya meningkat, jika harga barang itu ditingkatkan juga, maka akan adanya penurunan permintaan pemasaran. Nah, contohnya itu apa? Yaitu permintaan bersifat elastis, tak terhingga atau sempurna. Dan tadinya barang atau jasa ini bersifat komoditi. Nah, produknya merupakan barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Nah, tentunya barang ini, papan ini merupakan barang yang apabila dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda, maka hal ini merupakan tidak ada nilainya atau sama saja. Dan mengenai pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatannya adalah kardinal, yang mana daya guna dapat diukur dengan satuan uang, dan tinggi rendahnya itu tergantung kepada subjek yang menilai atau yang menggunakan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.